Gizmo Friends, mulai dari tahun 2020 kemarin itu dunia smartphone flagship itu udah mulai exciting ya. Kenapa? Karena udah mulai ada beberapa seri smartphone yang desainnya tuh kompak, tapi spesifikasinya tuh masih tinggi atau setara dengan flagship lainnya. Nah, kalau dari Samsung sendiri, baru aja mereka ngerilis Galaxy S21 series 5G. Nah, variannya itu ada 3, ada versi biasa, versi Plus, sama versi Ultra. Sementara yang saya pegang ini adalah Galaxy S21 biasa, atau bisa dibilang ini adalah mungkin smartphone Android paling compact dan paling kenceng atau paling baik saat ini. Saya excited kemarin setelah mencoba ini selama beberapa hari, dan menurut saya Samsung mampu hadirkan value yang cukup tinggi walaupun desainnya itu sekarang lebih kecil daripada generasi sebelumnya. Bagaimana impresi keseluruhannya? Saya Prasetyo, dan ini adalah review dari Samsung Galaxy S21 series 5G versi standar. Jangan lupa bagi semua friends yang baru join, silahkan subscribe channel kami untuk menonton konten-konten terbarunya supaya kami bisa lebih rajin berikutnya. Dan jangan lupa kami juga ada di media sosial Instagram dan Twitter @gizmology. Baik, berikut adalah video reviewnya. Gizmology. Oke, ngomongin dari desain Galaxy S21 5G. Desainnya ini agak beda dari seri sebelumnya karena yang paling kelihatan itu ada di modul kameranya. Modul kameranya itu nggak cuma warna hitam dan mirip seperti seri-seri lainnya, sekarang dibikin agak ke kiri dan ke atas, lalu dibuat seolah-olah menyatu dengan bagian frame-nya. Menurut saya desainnya ini cantik sih, nggak tahu deh kalau menurut Gizmo Friends gimana. Nah, varian warna yang saya pegang ini adalah warna Phantom Violet. Dia ada 4 warna, yaitu ada grey, ada white, violet, sama pink. Memang di Galaxy S21 biasa ini sekarang materialnya itu terbuat dari plastik polikarbonat. Beda sama seri S21 Plus sama S21 Ultra yang pakai kaca. Tapi kemarin saya udah pegang tuh S21 Ultra sama S21 Plus. Kalau dibandingkan sama ini, sebenarnya in-hand feelingnya itu masih 11-12. Dalam kata lain, Samsung mampu mereplikasi rasa atau feel dari bagian kaca ke material plastik yang ada di Galaxy S21 ini. Tujuannya supaya bobotnya itu masih terjaga. Ya, smartphone ini bobotnya itu cuma 170 gram dan ketebalannya itu cuma 7,9 mm. Jadi kalau Gizmo Friends cari smartphone yang compact, ini adalah one to go atau salah satu yang cocok untuk dipilih. Selain material plastik di belakang, frame-nya terbuat dari aluminium dan bagian depannya sudah terbuat dari Corning Gorilla Glass Victus. Jadi lebih tahan kalau misalnya jatuh gak sengaja, itu kemungkinan untuk pecahnya bisa lebih berkurang. Sertifikasinya masih ada IP68, jadi bisa dicelupkan ke air 1,5 meter dalam waktu maksimum 30 menit. Nah, layarnya ini juga menarik karena dia sekarang desainnya itu flat. Samsung memang sekarang mengurangi desain 3D curve yang terlalu signifikan. Di S21 Ultra juga sepertinya udah agak dikurangin. Nah, khusus di S21 biasa sama S21 Plus, layarnya itu sekarang dibuat flat. Resolusinya maksimum memang hanya Full HD+, nggak sampai QHD atau Quad HD seperti di seri Ultra. Tapi paling nggak panelnya menggunakan panel AMOLED, sudah mendukung standar HDR10, layarnya bisa nyala terang sama 1300 nits, dan refresh rate-nya 120 Hz. 120 Hz ini adaptif ya, jadi tergantung dari konten. Kalau misalnya bisa kontennya itu tidak terlalu menampilkan visual yang banyak, dia bisa turun sampai 10 Hz, jadi bisa lebih hemat daya baterai. Yang nggak terlalu dimention oleh Samsung saat perilisan Galaxy S21 series adalah sensor sidik jarinya. Ya, Galaxy S21 series ini sekarang sudah pakai sensor sidik jari generasi kedua ultrasonic dari Qualcomm. Generasi kedua ini dibuat lebih besar, jadi penampangnya itu lebih besar beberapa persen dari generasi sebelumnya dan juga lebih sensitif. Dan ini menurut saya improvementnya jauh banget daripada generasi sebelumnya. Kalau saya kemarin sempat review S20 Ultra sama Note 20 Ultra, karena jari saya ini gampang keringetan, jadi sensornya tuh kadang nggak kepake, lebih sering nggak kepakainya. Tapi kalau di S21 ini masih cukup responsif dan akurat. Saya nggak perlu ngulangin 2-3 kali dan layarnya sudah terbuka, bahkan dalam waktu yang cukup instan. Nah, salah satu daya jual utama dari Galaxy S21 series tentunya ada di bagian kameranya. Nah, untuk Galaxy S21 biasa ini, dia ada 3 sensor kamera. Sensor utamanya beresolusi 12 megapiksel f1.8 mendukung OIS dan dual pixel PDAF. Terus juga ada sensor ultrawide 12 megapiksel f2.2 tanpa autofocus. Sama sensor ketiga adalah sensor 64 megapiksel telephoto
hybrid zoom sampai dengan 3 kali. Ya, secara spesifikasi di atas kertas memang masih sama dengan S20 sebelumnya. Di seri S21 ini yang diimprove sepertinya cuma varian Ultra aja. Jadi walaupun sensornya masih sama dengan seri Galaxy S20 dan S20 Plus, Galaxy S21 ini hasil fotonya masih lebih baik berkat bantuan AI dan chipset terbarunya. Hasil fotonya bisa dibilang sangat memuaskan di segala kondisi, baik dari sensor utama maupun sensor ultrawide dan juga telefotonya. Warnanya itu saturated tapi nggak berlebihan dan lebih akurat sekarang. Baik dari sensor utama dan ultrawide itu nggak terlalu beda tone warnanya atau white balance-nya. Cuman kalau saya perhatikan di sensor telefoto, biasa hasil fotonya agak lebih halus termasuk ketika kita ambil foto potret. Tapi kalau foto-foto malam pun juga udah bagus dan ditambah dengan mode night mode-nya yang sekarang cukup konsisten untuk berikan kualitas foto yang lebih bagus. Selain sensor kamera belakang, sensor kamera depannya juga masih sama, 10 megapiksel f2.2 dengan dual pixel PDAF. Adanya dual pixel PDAF ini membuat kita bisa foto jarak dekat maupun jarak agak jauh pakai kamera depan dengan tetap fokus. Samsung Galaxy S9 series juga sudah menjalankan One UI 3.1 berbasis Android 11. Tampilannya tentu masih sama dengan One UI sebelumnya, cuman di sini dibuat lebih clean dan lebih customizable. Contohnya di home screen kita nggak dipaksakan untuk menggunakan tampilan feed dari Samsung, tapi kita juga bisa menggunakan sumber dari Google News. Dan juga tombol-tombol yang di dalamnya seperti tombol di bagian settings juga dibuat lebih besar dan lebih konsisten tampilannya. Yang saya apresiasi di kualitas audio adalah stereo speakernya, yang walaupun smartphone ini dalam dimensi yang cukup compact, tapi suaranya cukup kencang dan berkualitas. Hasil audionya bisa kalian dengarkan berikut ini. Nah, berbeda dengan S21 Ultra, di S21 biasa belum ada dukungan untuk S Pen. Tapi karena kerjasama yang cukup dalam antara Samsung dan Microsoft, mereka sediakan opsi khusus untuk menjalankan aplikasi yang ada di smartphone ke laptop secara nirkabel. Lalu untuk performa, Samsung Galaxy S21 series untuk varian Indonesia itu menggunakan chipset Exynos 2100 dengan fabrikasi 5 nanometer. Jadi beda dengan varian global yang menggunakan chipset Snapdragon 888 atau 888. Tapi kalau saya cek komparasinya dari beberapa sumber di luar, sepertinya sekarang gapnya itu udah mulai deket atau nggak jauh antara Snapdragon sama Exynos. Jadi mungkin itu merupakan nilai positif ya buat chipset Exynos sekarang bisa ngejar gap yang sebelumnya agak jauh dengan prosesor dari Qualcomm. Di Indonesia, Galaxy S21 biasa hadir dengan RAM 8GB dan pilihan memori internal 128GB atau 256GB. Gizmo Friends harus memilih storage-nya ini dengan pas karena sekarang tidak ada slot kartu microSD alias tidak bisa diekspansi. Untuk performanya sendiri, karena ini adalah smartphone flagship, tentu tidak ada masalah mau mengakses aplikasi apapun atau gaming yang cukup berat. Hanya saja karena mungkin dimensinya yang kompak dan material belakang yang menggunakan plastik, jadi agak gampang panas kerasa di sekitar bagian kameranya. Tapi panasnya nggak panas-panas banget alias masih bearable atau nggak sampai mengganggu penggunaan sehari-hari. Cuman yang menurut saya kurang dari baterai Galaxy S21 series ini adalah pengisian dayanya. Dia maksimum itu 25 watt kalau pakai kabel atau 15 watt untuk nirkabel. Di saat flagship lain itu udah mencapai 65 watt atau mungkin setidaknya sekitar 40-50 watt. Jadi ngisi baterai dari Galaxy S21 ini cukup membutuhkan waktu ya. Kalau setengah jam itu baru mencapai sekitar 50-55%, sementara untuk mengisi sampai penuh dibutuhkan waktu sekitar 75 menit. Jadi harus agak sabar untuk mengisi dayanya. Di Indonesia, Galaxy S21 5G hadir dengan harga 12,999 juta. Hadirnya belakangan setelah S21 Plus dan S21 Ultra. Overall, saya bisa rekomendasikan smartphone ini buat Gizmo Friends yang cari smartphone compact. Dan juga ini adalah alternatif untuk memilih Galaxy S21 yang paling murah. Terutama ketika kemarin pre-order, dengan harga segitu bisa dapat free upgrade dan mendapatkan bonus Galaxy Buds Live. Tapi kalau misalnya nggak kebagian pun, harganya masih worth lah untuk apa yang ditawarkan secara keseluruhan. Ya, itu aja review saya tentang Galaxy S21 5G ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Gizmologi dan main-main ke situs kami di gizmologi.id dan gizmologi.com. Main-main juga ke media sosial kami di Instagram dan Twitter @gizmologi. Saya Prasetyo, sampai ketemu di video-video berikutnya.